A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Rabbi shalli wa salli amri wal hudatam bil lisani yafqahu qauli. Segala puja dan puji tentu saja hanya tercurah bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta yang senantiasa masih mencurahkan segala nikmat, hidayah, rahmat kepada kita semua dalam menjalankan rutinitas seperti biasa, dan disehatkan badan kita, diringankan langkah kaki kita, dan sama-sama bersua dalam program acara Komisi Khusus Islam Majelis Ilmu TV Peduli. Dan di kesempatan yang baik ini kita kirimkan pula salawat penuh cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semuanya nanti dapat berkumpul dan bersama dengan beliau di hari akhir kelak, insya Allah. Itu harapan dan doa kita bersama. Dan hari ini saudara pemirsa telah hadir di studio di TV Peduli. Seperti biasa setiap Jumat kami hadir dalam Komisi Khusus Islami, yang mana pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas tema seputar hakikat pakaian takwa, yang mungkin kita tidak boleh mendefinisikannya secara sederhana pakaian yang hanya dipakai, tapi sebenarnya ada makna filosofis yang akan kita simak bersama melalui penjabaran dari Dr. Bapak Andi Abdul Muiz MPD, guru kita pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita jelaskan kepada pemirsa di rumah tentang hakikat pakaian takwa, apalagi ini setelah Ramadan ya. Jangan sampai pakaian yang sudah kita tenun selama Ramadan ini terkoyak-koyak karena mungkin ada sedikit kekeliruan. Mudah-mudahan bisa kembali lagi kepada on the track-nya seperti itu. Kepada silakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan olehnya dalam keadaan yang penuh rasa bahagia, kasih sayang, kesehatan terutama, sehingga pada kesempatan ini kita masih dipertemukan oleh Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan suri teladannya mampu menciptakan perubahan, perbaikan, dan kemaslahatan di muka bumi ini. Adapun tema kita pada kesempatan ini terkait dengan hakikat pakaian takwa. Jamaah TV Peduli yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakaian pada hakikatnya merupakan satu kekuatan bagi setiap insan, karena dengan pakaian itulah kita mampu melihat ada banyak hal ya, terutama harapan yang ada dalam pakaian itu. Kalau pakaian itu sesungguhnya baik, pertama baik itu dimaksud dalam pakaian itu, pakaian memiliki kancing ya, ada kancingnya, tidak robek dan mampu menutupi aurat. Nah, jadi hakikatnya pakaian itu seperti itu. Sama halnya dengan takwa. Takwa itu disebut dengan pakaian. Kenapa? Karena ada satu kata di dalam Al-Quran, Allah berfirman, libasut taqwa khair. Ya. Artinya adalah pakaian ketakwaan itu baik. Ya. Yang lebih baik itu yang dimaksud pakaian ketakwaan. Jadi ada satu kisah, ya, ada seorang anak ini ya, ingin sekali memiliki baju
ya, baju baru. Biasanya di setiap kita ada hari-hari besar dalam Islam itu, biasanya ada seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Biasanya anak-anak itu dambaannya adalah memiliki pakaian yang baru, ya. Apalagi di bulan suci Ramadan kemarin kita sudah masuk dalam madrasahnya Allah lewat Ramadan itu. Tentu banyak hal yang kita tabung, ya, banyak hal yang kita dapatkan lewat pengalaman Ramadan itu. Dari perjalanan itu tentu kita ingin mendapatkan ketakwaan yang kuat, ya, di sisi Allah. Olehnya itu secara harfiah sebenarnya sedikit saya antar, yang disebut dengan takwa itu adalah percaya, kemudian takut, dan taat. Jadi semuanya itu ditujukan lillah, kepada Allah. Jadi takutnya kita kepada Allah, kepercayaan kita ditujukan kepada Allah, kemudian taatnya kita ditujukan kepada Allah. Itu definisi takwa secara lugawi, bahasa. Nah, kemudian untuk menjalankan perintah Allah butuh keyakinan yang kuat. Jadi kita ini modal kita mengetahui, meyakini keberadaan Allah itu dengan kepercayaan yang kuat, keyakinan kita. Al-yakin la yazal bisyak. Jadi keyakinan itu tidak akan luntur dengan keraguan-raguan. Jadi ketika kita yakin kepada Allah, maka segala sesuatu yang ada dalam diri kita, ya, melekat dalam diri kita, ibaratnya pakaian dalam diri ini yang melekat, tidak boleh kemudian sama sekali jauh dari istilah percaya, taat, dan patuh. Jadi semua itu harus ada dalam diri dan tujuannya kepada Sang Pencipta. Itu disebut dengan takwa. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya, ittaqullah haitsuma kunta wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi perintah Allah jelas. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, percayalah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Allah. Haitsuma kunta, dimanapun kalian berada. Jadi tidak ada batasan sebenarnya kita ini dengan Allah. Allah itu ada dalam diri kita di setiap tempat, maka kita tidak boleh sesungguhnya menafikan itu. Jadi dasarnya kita taat, takut kepada Allah itu adalah menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar. Islam ini kan keberadaannya untuk dilaksanakan, bukan hanya sekedar dipahami, tapi juga mesti diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupan kita, keseharian kita. Nah, kemudian kenapa Allah ujung-ujungnya ayat ini mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun? Ya, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi kita kan tidak tahu ya, yang namanya mati itu kapan. Bisa saja ya, dimanapun kita berada pada saat itu kita mungkin masih sehat, tapi setelah kita beranjak dari satu tempat langsung kita kemudian dipanggil oleh Allah, bisa saja. Karena banyak orang seperti itu. Baru saya bicara tadi tapi sudah meninggal. Innalillah. Nah, yang namanya mati itu kan tidak ada yang tahu. Makanya salah satunya adalah pakaian yang kita miliki itu harus kita jaga. Pakaian ketakwaan itu tadi. Jadi kepercayaan kita, ya, ketaatan kita, ya, takut kita hanya ditujukan kepada Allah. Walaupun pada dasarnya kita ini selalu diberi ujian oleh Allah. Ya, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Jadi itu di dalam Al-Quran jelas sekali itu. Dan itu selalu terjadi di setiap manusia. Di dalam diri manusia itu selalu ada itu. Wala nablu'annakum bisyai'. Allah selalu memberikan modal itu kepada manusia. Apa itu? Wal khauf. Al khauf itu takut. Jadi selalu memang ada dalam diri manusia itu namanya takut.
Wah, takut kak, begitu manusia selalu mengatakan begitu. Ya, walju, lapar kak, itu ada, dan memang itu sudah menjadi garisan di dalam Al-Quran. Allah sudah tekankan memang dalam Quran sebelumnya. Walju wa naqsim minal amwali wal anfus. Jadi wa naqsin minal amwali wal anfus. Jadi naqs itu maksudnya adalah dan sedikit kita diberikan oleh Allah itu yang namanya minal amwal, mal, harta kita. Itu harta kan tidak selamanya memang selalu banyak, terkadang yangkus wa yazdad. Ya, terkadang berkurang dan bertambah. Kenapa? Karena terputar itu. Secara ekonomi mestinya harus diputar. Ya, terkadang memang kita kalau kebablasan, ya, biasa keseharian kita juga menjadi kurang. Nah, misalkan kalau terlalu banyak dibelanja apa semua kita boros dan lain-lain, itu biasanya memang berkurang. Nah, itulah kenapa menjadi Allah sudah memang tegaskan dalam Al-Quran bahwa ya nanti kalian akan diuji dengan seperti itu. Ya, mal yang sedikit, harta yang sedikit, karena tidak semuanya orang kasihan juga itu yang memiliki harta yang banyak. Terkadang yang pas-pasan, itulah yang dijaga, itulah kemudian diputar dan lain sebagainya. Terkadang juga ya habis dengan seketika, tapi karena mungkin kita mampu. Ada juga orang yang iktisad bagus, ya selalu misalkan menabung, ya jadi dia memang termanage dengan baik itu keuangannya, jadi tidak gampang kemudian langsung kehabisan begitu. Ya, jadi inilah kenapa takwa itu mesti dijadikan sebagai pakaian. Jadi suatu saat ada seorang anak itu, ya saya lanjut tadi cerita saya, ya TV Peduli, radio TV Peduli, jamaah ya TV Peduli yang rahimakumullah, ya. Ada satu cerita kisah ini, ada seorang anak itu yang ingin sekali memiliki pakaian baru, baju baru ini dalam bulan suci Ramadan ini. Biasanya kan anak ini iktikaf ya 10 hari sebelum Lebaran itu, dan di 10 hari itu kan disitulah nuzulul Quran, kita dianjurkan untuk iktikaf. Satu saat di malam ke-27 itu diberikan mimpi oleh Allah. Jadi kebanyakan ternyata petunjuk yang diberikan kepada manusia itu lewat pendekatan Allah itu kebanyakan lewat mimpi. Jadi anak ini diberi mimpi di malam pertama 27 Ramadan itu, ya nanti ujungnya 27, 9 baru dia paham, ternyata pakaian libasut taqwa itu yang disebut libasut taqwa oleh Allah itu adalah ini. Nah, tapi diberikan dulu petunjuk awal. Pertama, dia itu ingin sekali kasihan membeli pakaian baru. Tanyalah orang tuanya, bapak ibu, tolong dibelikan saya pakaian yang baru. Karena ini kan sebelum mendapatkan petunjuk ini. Orang tuanya mengatakan, "Degaga duitku nak, saya tidak punya uang, kasihan. Ini uang keseharian kita saja untuk makan ini setengah mati kita nak." Nah, akhirnya malamnya itu diberikan mimpi oleh Allah. Mimpi yang pertama itu diberikan itu ayat pertama itu. Ittaqullaha haitsuma kunta wa la tamutunna. Dia cari tahu, apa artinya itu? Ada ustadz, jadi biasanya kalau dia sholat itu ada ustadz yang memang dia kagumi dan dia dekati, bertanya apa artinya ini ustadz? Ya, jadi artinya ini takwa itu sesungguhnya adalah hanya diperuntukkan kepada Allah. Takutnya kita, taatnya kita, kepercayaannya kita kepada Allah. Jangan pernah meragukan itu, karena apapun yang kita inginkan kalau kita betul-betul takwa kepada Allah, insya Allah kita akan dapatkan. Dan ingat, tidak ada manusia yang tidak mati, semua akan mati di muka bumi ini. Maka mumpung kita hidup satu kali ini, ya mesti kita gunakan dengan baik, jangan digunakan dengan yang salah. Perbanyak amalan. Besoknya dikasih lagi mimpi dengan ayat yang berbeda. Ya, ayatnya kata Allah, wa may yattaqillah. Ini diawali dengan kata-kata takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar ya? Ya, 1000 dinar. Ini langsung kaget tuh, ayat apa lagi? Tanya lagi sama ustadznya, dampingan lagi. Ustadz apa? Oh, itu
kalau kita bertakwa, nak, umayyattaqillah ja'allahu makhraja, Allah akan memberikan jalan di setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi apapun masalahnya, Ustaz, ya, kita akan keluar kalau kita bertakwa kepada Allah. Karena memang salah satu-satunya solusi itu curhatnya kita kepada Allah. Jangan ke Facebook, jangan kemana karena status, atau buat status nangis, datang orang, kenapa nangis? Kan sebenarnya itu urusan kita, karena kita karena media ini mungkin karena kita langsung kita posting biasa, kita lupa atau bagaimana, teman-teman kita pada ribut, ada nggak ada post status nangisnya, wah, kenapa lagi, nanti kita datangi rame lagi di rumah, silaturahmi lagi jalan, ya di sisi lain memang ada plus minusnya ya. Ya itu kemudian berikut setelah kemudian Ustadz mengatakan ya tambah yakin dia kepada Allah. Kemudian ya ja'allahu mahraja wa yarziqu min haitsu la yahtasib. Ternyata orang yang bertakwa itu selain diberikan solusi di setiap permasalahan, kita juga diberikan oleh Allah rizqun min haitsu la yahtasib. Artinya apa? Rezeki yang tak diduga-duga. Lantas kemudian anak ini makin yakin lagi, insya Allah saya yakin saya bisa. Besoknya diberi lagi mimpi yang terakhir. Ya, mimpi terakhirnya ini Allah memberikan dua pakaian. Dua pakaian putih, satu yang tertulis libasut taqwa, satu yang tidak. Malaikat mengatakan, nak silakan pegang, silakan lihat, coba anakku pilih. Nah, anak ini memegang satu yang tidak ada tulisannya libasut taqwa, tidak ada getaran yang dia rasakan. Setelah dia pegang ini yang ada tulisan libasut taqwa di baju itu, ada getaran yang dia rasa. Getaran itu membuat dirinya itu terkaget dan bertambah keyakinannya kepada Allah. Besoknya datang orang ke rumahnya, bawa uang untuk kebetulan dapat dia kan termasuk 8 musnaf itu yang dapat zakat. Dapat orang tuanya itu dana dari Basnas, dikasih, silakan Bu, ini tertutup dengan amplop putih, belum dia buka. Nanti setelah pergi dibuka, ternyata dapat uang 2 juta. Panggil anaknya, nak, sini nak, ada rezeki ini, kemarin kan anakku mau dibelikan baju. Lantas kemudian anak ini dengan bahasa yang santun mengatakan kepada orang tuanya, Bapak Ibu, saya sudah punya pakaian. Wah, mulailah bijak ini. Sekali kasih yang pertamanya itu pakaian baru. Bu, Pak, saya sudah punya pakaian. Dari mana, nak? Sepertinya Bapak Ibu ini belum pernah belikan. Pakaian saya itu sebenarnya sudah tahun kemarin ya Ibu belikan, tapi masih layak pakai. Ya, kenapa bisa seperti itu? Yang saya pahami, pakaian baru itu, Bu, adalah pakaian yang masih layak pakai dan itu masih bagus dipakai, tidak mesti yang baru. Dan untuk uang ini silakan Bapak Ibu gunakan saja untuk untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi saya sangat bersyukur karena saya sudah juga mendapatkan pakaian, tinggal kita berlebaran dengan hati yang bersih dan saling memaafkan satu dengan lain dan menyayangi. Jadi endingnya pakaian ini dirasakan oleh anak ini bahwa dan dipahami bahwa ternyata pakaian yang disebut libasut taqwa itu adalah pakaian yang melekat dalam diri, yang orientasinya adalah taat, percaya dan takut kepada Allah. Tidak ada yang lain. Karena kalau itu sudah menjadi pakaian yang luar biasa yang melekat dalam diri. Jadi makna filosofinya tadi itu pakaian, ya apapun itu yang melekat dalam diri, tapi kalau itu misalkan bagus kita pakai, nyaman kita pakai,
ya ada kancingnya, tidak robek, menutupi aurat, itu kan bagus. Sama dengan takwa itu tadi. Jadi kalau misalkan ibaratnya kancingnya itu adalah takutnya kita kepada Allah, kemudian tidak robeknya itu adalah ketaatan kita kepada Allah, kemudian menutup aurat itu adalah percaya kepada Allah, maka itulah sesungguhnya pakaian yang disebut dengan pakaian takwa. Jadi tidak selamanya pakaian baru itu ya mampu memberikan kita kenyamanan dan pakaian yang kuat dalam diri kita. Ya, jadi inilah mengapa anak tadi ini sangat bersyukur dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ya, lewat pendekatan itu bertambah kedekatannya kepada Allah dan juga mendapatkan pakaian yang baru yang langsung diberikan oleh Allah. Itulah disebut dengan libas takwa. Yang selama ini mungkin dicari tahu dan ternyata setelah dikaji secara mendalam, ya ketakwaan itu sesungguhnya melekat dalam diri dan itu mestinya menjadi pakaian bagi setiap muslim, dan apapun itu harapannya adalah lillahi ta'ala, ya kembali kepada Allah semuanya. Oke, Masya Allah. Dan menarik sekali sebenarnya, karena kan memang kalau kita menilik lebih dalam makna entah itu secara metodologi atau mungkin dari sisi filosofi dan lain-lain, ya kalau kita bisa menerjemahkan atau mengejawantahkan daripada pakaian takwa itu sebagai pakaian batin mungkin ya. Pakaian batin. Tetapi kan memang tidak bisa dipungkiri masyarakat kekinian, masyarakat anak muda zaman now ya kalau istilah sekarang itu ya, ketika mungkin kemarin ada kebahagiaan tersendiri berlomba-lomba memakai pakaian baru, meskipun tadi Pak Dokter menyatakan bahwa tidak mesti baru, tapi ya bersih, suci, bebas dari kotoran dan menutup aurat ya, seperti itu. Dan memang ditegaskan bahwa seperti yang saya baca ya di beberapa artikel, bahwa Allah jauh mencintai orang-orang sebenarnya dia bisa mampu membeli sebenarnya, tapi dia jauh lebih menyukai baju yang membuatnya nyaman gitu kan, lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya sederhana, meskipun secara prinsip dia bisa beli sih sebenarnya. Dan oke, kembali kepada sisi lain daripada persoalan pakaian takwa itu tadi, tidak sedikit nih Pak Dokter, izin pohon pencerahan, kan ada orang, mohon maaf ya, saya sudah mengabdi kepada Allah nih, sholat saya jaga gitu kan, puasa saya juga saya jaga, terus amalan-amalan kebajikan saya juga sangat terpelihara begitu. Berikut saya menjalankan apa yang Allah perintahkan dan saya menjauhi larangan, tapi kok kehidupan saya begini-begini aja, kan gitu ya Pak Ustadz. Terkadang seperti itu. Allah tidak adil ya. Nah, tadi juga sempat di awal Pak Ustadz memberikan statement bahwa semoga kita mati dalam keadaan muslimah. Nah, mohon maaf ini agak sedikit menggigit pertanyaan saya. Terus seperti apa? Karena kadang-kadang kita ini Islam, kita ini Muslim, tapi kehidupan kita, coba dilihat negara-negara ya, negara-negara di belahan dunia lain. Rata-rata itu negara-negara notabene umat Muslimnya terbanyak, tapi justru dia berada di, mohon maaf sekali, berada di rate terbawah. Giliran yang bukan Muslim, mohon maaf, itu di atas. Nah, di mana? Kadang-kadang kan manusia biasa nih Pak Ustadz yang bertanya ya, Allah adilnya di mana? Kan gitu ya. Oke, mohon ini kita berbicara secara apa ya Pak Ustadz ya, lebih secara universal nih. Oke, silakan. Ya, sangat menarik ini memang, karena ini kan persoalan manusia ini persoalan kehidupan ini kan bervariasi orang. Ada yang memang serba berkecukupan, ada memang yang menengah, ada yang sangat tidak ada. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu Allah sebenarnya menegaskan bahwa yang disebut dengan harta itu, ya kata Allah, ya harta itu bukan mal, ya bukan mal. Yang selama ini mungkin kita artikan manusia itu mal, itu harta itu ya pakaian baru mungkin, ataukah harta tanah kah, ataukah mobil kah, atau yang biasanya orang katakan bahwa ini saya kaya karena ada ini saya mungkin ya. Artinya ini kan mungkin salah satu ukuran kita untuk disebut dengan memiliki harta itu. Tapi ada juga yang memang mengatakan wah harta saya itu cukup
ini saja, oh ya saya tidak punya ini ya, saya alhamdulillah. Tapi apapun itu dia mengatakan saya syukuri, itulah harta saya katanya yang paling besar, walaupun sedikit ya saya syukuri. Ya yang namanya level kekayaan itu kan memang orang bervariasi. Nah makanya Allah menegaskan dalam Al-Quran itu zinatul hayat, ternyata al-mal itu harta itu ya mungkin selama ini ya banyak juga lah manusia yang mengagung-agungkan, ya mungkin dikira saya miliki ini, punya harta ini ya saya sudah kaya atau bagaimana. Ya ternyata harta yang disebut yang kita maksud itu adalah zinatul hayat, itulah disebut dengan perhiasan dunia. Jadi bisa jadi kita tinggal di dunia, kita serba berkecukupan, tapi pada dasarnya di akhirat nanti kita sungguh miskin. Karena tidak selamanya yang ada di dunia itu yang kita banggakan, itu juga nanti yang akan menolong kita di akhirat. Bisa jadi yang kita banggakan di dunia itu justru yang menghakimi kita di akhirat nanti. Ya, justru paling banyak dihisap nanti. Dihisap nanti. Ya, jadi itu orang kasihan biasa begitu ya. Di mana letak keadilannya ini? Ya Allah tidak adil. Sama halnya banyak teman-teman saya dulu juga kasihan mengatakan begitu. Saya ini sudah sholat, bagaimana sholat lain-lain. Ini teman saya kok tidak sholat. Biasa dia buat maksiat, tapi sekali mendaftar PNS langsung lulus. Saya ini biasa kasihan ada begitu ya. Otomatis ini mungkin langsung dia tercurah mungkin begitu, karena setengah matinya dia ingin sekali. Ada juga orang yang setengah-setengah ingin, sekali mendaftar lulus gitu. Tapi ada juga orang yang dengan kegigihannya belajar dengan sungguh-sungguh lulus juga. Jadi ternyata saya bilang ya kunci kesuksesan itu ada 3 sebenarnya terkadang. Pertama garis tangan, kedua tanda tangan, ketiga campur tangan. Saya biasa kasih begitu tuh supaya dia begitu kak, iya ada garis tangan, campur tangan, tanda tangan. Apa maksudnya itu? Ya kalau garis tangan itu ya Allah langsung yang memilih kita. Biasanya 1-2 itu lulus, yang lulus murni. Ya biasanya kalau disebut dengan tanda tangan itu memo. Ya, biasa ya terjadi itu kalau ada pejabat tinggi misalkan ada yang berkuasa, ini ada memo saya luluskan, ya biasa lulus gitu. Artinya umumnya seperti itu. Kemudian ada namanya tadi tanda tangan, kemudian garis campur tangan. Campur tangan itu ya masih ada, ya saya bayar berapa, jamin lulus, lulus. Makanya ya orang mengata ya miskin tetap miskin, yang kaya tetap nggak kaya. Ya jadi orang tidak ada. Tapi kalau di mata Allah, intinya kalau di mata Allah ini penekanannya ada pada amalannya sesungguhnya. Jadi kalau misal walaupun kita miskin, ya mungkin kategori kita miskin belum tentu Allah mengatakan kita miskin. Bisa saja kalau kita syukuri apa itu yang kita miliki walaupun sedikit, ya walaupun sedikit sampai pun kita mati, ya kalau itu memang kita syukuri dan Allah menilai itu ibadah dan pahala di sisinya, insya Allah kita yang akan lebih mulia di sisinya. Tapi kalau itu tadi intinya kita syukuri, ya artinya kalau kita menyalahkan Allah juga itu bukan solusi sesungguhnya. Kenapa? Karena justru mungkin dengan itulah Allah menyelamatkan kita. Bisa jadi kalau kita terjerumus di dalamnya, contoh ini kalau kita lolos misalkan dengan cara yang tidak bagus, itu kan mungkin kita bangga, tapi bisa jadi Allah menilai itu tidak baik, ya suatu saat dengan itu nanti kita akan disiksa di akhirat. Ya mungkin dengan seperti itu juga tadi kasusnya kalau ada yang seperti yang di luar sana, kasihan ada yang Islam itu terpuruk dan lain sebagainya, ya garis tangannya itu sudah mungkin seperti itu, dan kalau dia syukuri itu mungkin Allah akan memberinya lebih bagus lagi di akhirat nanti. Karena itu saya kira bukti sekali itu dalam Al-Quran jelas sekali Allah mengatakan fazkuruni azkurkum. Jadi orang yang zikir itu bukan berarti zikir tangan bagaimana ya, mengingat, intinya mengingat. Karena nama lain daripada zikir itu adalah kaifan nas yazkurullah. Jadi bagaimana manusia itu mengingat kepada Allah. Walaupun dia
walaupun pada saat dia itu kan biasanya kalau orang dihina atau dizolimi, kenapa mustajab sekali doanya? Karena itu tadi. Iya, karena itu tadi Allah menyayangi mereka sebenarnya. Jadi mungkin pada saat itu mereka tersiksa, tapi yang namanya manusia kan ya fi mahalil khotawan nisyan. Tidak semua manusia itu tahan dengan cobaan. Ya, terkadang kalau dia sudah mengatakan begitu baru puas. Baik. Nah, di mana letak keadilannya? Kalau dia puas, tapi sesungguhnya kan solusinya tidak seperti itu. Tapi kalau dia pahami bahwa itu merupakan bagian daripada ujian dan dia nikmati, kemudian dia syukur, insya Allah akan lebih nikmat hidup ini. Ya, jadi mungkin seperti itu, semua itu merupakan pembagian dari Allah. Ya, jadi kalau intinya kita juga harus kuat menghadapi hidup ini. Ya, harus kuat, karena jangan sampai karena kita lengah, justru dua kali kerugian kita. Ruginya pertama karena kita tidak mensyukurinya, kedua kita tidak dapat apa-apa. Ya, minimalkan kalau kita tidak punya syukur, kita dapat. Dari sisi mana? Allah. Iya, benar. Jadi kalau tadi kata Pak Ustadz ya, ada garis tangan, campur tangan, tanda tangan. Tapi kalau saya punya afirmasi positif atau vibes yang berbeda gitu. Kalau saya, meskipun tiga-tiganya kita ada nih ya, ada tanda tangan, ada campur tangan, ada apalagi satu tanda tangan gitu kan. Kalau saya, kalau tidak berikhtiar dan tidak berdoa, Allahnya yang lepas tangan. Kalau saya mah itu gitu kan. Jadi kalau udah berikhtiar, berdoa sejadi-jadinya gitu sama Allah, biar ada yang lain juga, insya Allah itu kan manusia yang menggerakkan, ya. Kalau misalnya Allah yang turun tangan, ini pasti. Dan letak keadilan bahwa kita semua umat Islam, saya yakin semuanya akan masuk surga, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau kita, meskipun ada istilah mampir ya, kalau misalnya mungkin kita bisa tahu diri gitu kan, sudah modal itu. Seperti itu. Tapi insya Allah itu modal kita adalah bahwa semua muslimin dan muslimat itu akan masuk surga. Dan letak keadilannya di sini Allah, mungkin saudara kita mungkin tidak mereka saudara kita berbangsa dan bernegara, atau mungkin saudara apa ya gitu ya. Tapi mereka Allah sudah adil karena mereka sudah dibahagiakan di dunia. Persoalan akhirat beda lagi. Kan gitu Pak Ustadz ya. Ya, jadi kalau misalnya Allah adil kok, kita Allah gitu. Adil karena kita tetap dijanjikan surga. Kita sebagai umat muslim gitu kan. Sedangkan saudara kita mungkin mereka udah dikasih kebahagiaan surga dunia kan gitu. Kalau itu hakiki ya. Ini persoalan kita berbicara itu tentang persoalan yang lain lagi. Nanti kita bahas itu karena waktu yang harus memisahkan kita, dan nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang ini. Saya juga menantikan teman-teman untuk berinteraktif ya di fanpage Facebook TV Peduli di kesempatan yang berbeda. Dan terima kasih sudah bersama kami di Komisi Khusus Islam Majelis Ilmu TV Peduli. Saya pamit saudara, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi bermanfaat, dan semoga saja kita semua memiliki pakaian takwa seperti itu. Dan mudah-mudahan terpeliharalah kita dan diampuni segala dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Paling tidak kita tetap mengingat Allah lah, seperti itu, karena kita tidak luput dari kesalahan. Tempatnya salah kita mah, dosa, khilaf dan lain-lain, tapi apapun itu melenceng dikit on the track lagi. On the track lagi. Kalau melenceng terus, nah ini baru persoalan besar. Baik, saya pamit, terima kasih sekali Pak Dokter. Terima kasih. Semoga bertemu lagi di kesempatan yang insya Allah lebih membahagiakan. Saya pamit sekali lagi pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Sampai jumpa.